Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab 5 pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Sandra. Saya mengambil kasus penghinaan terhadap orang Papua oleh mahasiswa UGM pada tahun 2024. Untuk soal yang pertama, komunikasi antar budaya adalah proses pertukaran pesan antara individu atau kelompok yang berbeda budaya. Dalam kasus ini, identitas budaya muncul karena mahasiswa membawa stereotip dari budaya mayoritas terhadap etnis Papua. Identitas personal terlihat dari sikap dan nilai pribadinya yang kurang peka dan minim empati terhadap budaya yang berbeda dengannya. Identitas sosial terlihat dari posisinya sebagai mahasiswa yang di kampus yang bergengsi membuatnya merasa memiliki posisi yang lebih tinggi. Jawaban untuk soal nomor 2. Bahasa. Dalam percakapan teks yang bocor, bahasa yang digunakan mengandung unsur hinaan etis, stereotip negatif, labelisasi yang merendahkan kelompok Papua. Walaupun komunikasi menggunakan teks, unsur nonverbal tetap ada, yaitu prabahasa, seperti penggunaan huruf kapital atau tanda baca yang memberikan kesan nada yang kasar. Yang kedua, konteks digital, di mana pesan yang dikirim dalam ranah pribadi tetapi menyebar ke ranah publik sehingga menciptakan tekanan sosial. Hambatan yang terjadi pada kasus ini yaitu penggunaan bahasa yang rasis, kurangnya empati, rendahnya sensitivitas budaya, dan yang membuat pesan ini disalahartikan dan akhirnya memicu konflik. Jawaban untuk soal nomor 3. Dalam kasus ini terdapat beberapa unsur. Unsur yang pertama, unsur etnosentrisme. Pelaku menempatkan budayanya lebih tinggi daripada budaya orang Papua. Yang kedua, stereotip. Memunculkan generalisasi negatif terhadap etnis Papua. Yang ketiga, rasisme. Karena penghinaan ras dan identitas etnik yang merendahkan etnis Papua. Jawaban untuk soal nomor 4. Di sini saya mengambil 3 teori komunikasi, yaitu teori yang pertama, teori interaksi simbolik. Komunikasi terbentuk melalui interaksi sosial dan penggunaan simbol seperti bahasa atau label. Hinaan yang dilontarkan mahasiswa UGM berisi simbol-simbol bahasa yang rasis yang mencerminkan makna negatif terhadap orang Papua. Teori yang ketiga, teori negosiasi identitas. Komunikasi yang efektif terjadi ketika identitas budaya masing-masing pihak diakui dan dihormati. Pelaku gagal mengakui identitas budaya Papua dan justru merendahkannya. Pelaku juga menempatkan identitas budayanya sebagai yang paling unggul. Teori yang ketiga, teori dimensi budaya. Perbedaan nilai budaya mempengaruhi gaya komunikasi dan perilaku sosial. Budaya Papua cenderung kolektivitis, di mana identitas kelompok sangat penting ketika satu orang yang dihina, seluruh kelompok yang merasakannya. Jawaban untuk nomor 5, kesimpulan. Untuk menciptakan komunikasi yang lebih efektif, perlu adanya penguatan literasi keberagaman budaya, dan pihak kampus juga perlu menerapkan etika komunikasi dan menjalankan kampanye anti-deskripsi.